Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-muhasibi rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Wahasib nafsaka fi kulli khatrah, dan perhitungkanlah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati, dan perhitungkanlah diri engkau pada tiap-tiap geritik yang ada di dalam hati, karena geritik itu adalah merupakan awal daripada kehendak, dan kehendak itu merupakan awal daripada perbuatan. Nah, disuruh kita menghitung geritik-geritik hati. Apakah ada geritik hati yang sifatnya kebaikan, atau geritik hati yang sifatnya adalah maksiat, atau geritik hati yang sifatnya adalah mubah, perkara yang dibolehkan. Para ulama menjelaskan bahwa dalam hal menghitung diri, muhasabah itu ada terbagi dua. Ada muhasabah qablal amal, memperhitungkan diri sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua, muhasabah ba'dal amal, memperhitungkan diri terhadap sesuatu yang sudah dikerjakan. Yang pertama itu adalah memperhitungkan diri sebelum kita melakukan sesuatu. Maksudnya ayyakifa inda awwali hammin, bahwa dia berhenti sebelum ketika pertama-tama menginginkan. Dia berhenti terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu yang dia inginkan. Berhenti. Wala yubadiru bil amal, tidak langsung mengerjakan, baik itu perbuatan yang mubah atau perbuatan taat. Hendaknya tawakuf dahulu, berhenti dahulu sebelum melakukan. Artinya umpamanya perbuatan taat yang timbul dalam hati kita, jangan langsung kita lakukan, karena barangkali ada taat yang lebih utama lagi daripada apa yang kita inginkan itu. Nah, misalnya kita hendak memberikan duit ke sebuah masjid, nah itu satu kebaikan. Jangan langsung kita berikan duit itu ke masjid, tapi tawakuf artinya berhenti dahulu. Kita hitung dulu apakah ada lagi yang lebih perlu dari masjid itu untuk menerima duit kita ini. Nah, itu artinya muhasabah sebelum amal. Karena apabila kita melakukan satu taat dan meninggalkan taat yang lebih utama, maka berarti di situ ada bahagian nafsu, kada semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, misalnya kalau aku berikan duit ini kepada orang sakit yang kada kau berobat, itu lebih ganal, lebih besar pahalanya daripada memberikan duit ini untuk pembangunan masjid. Tapi kita tetap menggunakan untuk pembangunan masjid, nah berarti kita kada ikhlas karena Allah. Kalau kita ikhlas karena Allah, pasti akan mencari yang lebih utama di sisi Allah. Nah, pasti mencari yang lebih utama di sisi Allah. Contoh mudah lagi, misalnya
Nah, di waktu azan. Nah, di waktu azan itu amal yang paling baik kita lakukan adalah ijabatul muazzin, menjawab orang azan. Tidak ada amal yang lebih baik daripada itu. Orang azan itu yang paling baik adalah menjawab orang azan. Nah, sedangkan kita sedang membaca Quran umpamanya. Nah, apakah kita terus baca Quran kada menjawab orang azan, atau tutup dulu Quran menjawab orang azan? Nah, di situ amal yang utama adalah menjawab orang azan. Nah, kalau kita terus membaca Quran kada menghiraukan orang azan, berarti amal kita ini kada murni karena Allah. Kada murni karena Allah. Kalau karena Allah, jelas mengambil yang lebih utama di sisi Allah, yaitu menjawab orang azan tadi. Nah, jadi itu artinya muhasabah qablal amal, menghitung sebelum beramal. Apakah amal yang kuperbuat ini memang yang lebih utama di sisi Allah, atau yang nomor 2, 3 atau seterusnya. Nah, itu dalam hal taat. Nah, apalagi perbuatan yang haram, sudah jelas kita bakal hendak melakukan ini, jangan langsung dilakukan, barangkali ini maksiat. Dipikirkan ini maksiat atau kada, haram atau boleh. Nah, kalau ini haram, ta'akhir, dia mundur. Nah, kalau ini boleh, nah di situ disuruh lagi kita menghitung. Oh, ini aku lakukan kada haram, boleh aja nih. Nah, boleh pun dihitung. Apakah ini boleh? Nah, boleh ini bisa membawa kepada yang haram, atau boleh ini bisa membawa kepada yang boleh terus menerus, atau boleh ini membawa kepada kebaikan. Nah, apabila yang boleh ini membawa kepada kebaikan, maka itulah yang dilakukan. Nah, jadi sebelum kita melakukan satu perbuatan, kalau itu taat, jangan langsung dulu, kita muhasabah dulu, kita hitung adakah taat yang lebih baik daripada itu. Nah, yang kedua, kalau itu maksiat, jelas sudah kita mundur. Yang ketiga, kalau itu mubah, mubah ini pun diperhitungkan dulu. Karena ada perbuatan yang mubah tapi akibatnya kena haram. Itu banyak. Perbuatan yang sebenarnya mubah, itu memakai pakaian yang bagus, itu mubah sebenarnya, tapi ini bisa mengakibatkan kena kesombongan, keangkuhan. Nah, ini berarti mubah yang membawa kepada yang haram. Nah, kalau kita kada khawatir, ini pakaian bagus, kok kada khawatir, kok kada akan sombong, bahkan bisa membawa aku kepada menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mubah yang membawa kepada kebaikan. Nah, jadi mubah pun kita mesti berpikir dulu, jangan sembarang mubah yang dilakukan. Nah, itu yang dimaksud muhasabah sebelum amal. Yang kedua, ada muhasabah lagi ba'dal amal. Nah, kita menghitung lagi terhadap diri kita tentang yang dia perbuat daripada taat umpamanya. Nah, kita sembahyang, kita bersedekah, kita puasa, kita baca sholawat, zikir, sesudahnya itu disuruh kita muhasabah, menghitung apakah taat yang sudah kita lakukan ini sesuai aturannya atau kada. Apabila sesuai, nah di situ kita disuruh untuk bersyukur kepada Allah. Apabila taat yang kita lakukan ini belum sesuai dengan aturannya, dengan haknya, maka disuruh kita istighfar, minta ampun dan berniat untuk memperbaikinya di belakang hari. Nah, setiap taat yang kita lakukan, di situ banyak hak-hak Allah yang mesti dipenuhi. Kita sembahyang, kita baca Quran. Nah, sesudah kita dituntun baca Quran, kita disuruh satu, mengingat tadi baca Qurannya ikhlas kada. Nah, di awalnya ikhlas bang tadi, nah, pertamanya ikhlas, tapi di tengahnya bang ikhlas kada waktu membaca Quran tadi. Ini amal itu bisa awalnya ikhlas, tengahnya bisa hilang ikhlasnya. Contohnya kita baca Quran surangan, tiba-tiba ada orang datang, orang melihat kita baca Quran, timbul hati kita ada senang, ada gairah. Nah, itu ikhlas kita rusak di tengah amal.
Nah, kita lihat ikhlas kita waktu beramal tadi. Oh, sudah ikhlas. Yang kedua, hak amal itu adalah apakah amal kita ini sudah sesuai dengan petunjuk Rasul atau kada sesuai. Nah, yang ketiga, kita beramal itu kita syuhudul minnah. Nah, kita telah menyaksikan nikmat Allah yang sampai kepada kita. Nah, kita beramal tadi kita merasa dapat nikmat Allah, kita merasa dapat hidayah Allah, kita merasa dapat taufik Allah, supaya jangan ujub dengan amal. Nah, yang keempat, kita merasakan banyak kekurangan kita dalam taat tadi. Banyak hati kita kemana-mana dalam taat tadi. Nah, apabila 4 perkara itu sudah kita muhasabah, ada yang kita syukuri, ada yang kita istighfari di dalam perbuatan taat itu. Nah, itu wahasib nafsaka fi kulli khatratin.